Baik, perkenalkan nama saya Cindy Arisana Borenggolan. NIM saya 19104169663. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari saya. Produk atau jasa yang menggalakkan eco green. Di sini saya mengambil perusahaannya dari Starbucks. Perusahaan yang sudah menerapkan Go Green yang terakhir dalam daftar ini adalah Starbucks. Starbucks membuat beberapa inovasi untuk mengurangi sampah plastik seperti menggunakan cup dari bahan kertas yang ramah lingkungan dan mudah hancur. Cara-cara ini ternyata tidak membuat Starbucks cukup puas begitu saja. Pada tahun 2018, lalu akhirnya mereka menemukan inovasi yang tidak terpikir yang sebelumnya. CP Cup for Adult. Begitu semua orang menyebut tutup plastik pengganti sedotan plastik yang dapat dipakai berulang kali. Inovasi tersebut rupanya juga disambut baik oleh konsumen Starbucks yang berasal dari kalangan anak muda dan sampai orang tua. Starbucks mengumumkan seluruh gerai di Indonesia akan secara bertahap pengganti kemasan dengan gelas dan penutup plastik berbahan rare PET atau recycled polyethylene trap. Di Indonesia, Starbucks pertama kali menghadirkan gelas dan tutup plastik berbahan rare PET pada 1 Oktober 2018 melalui gerakan Greener Nusantara di Bali. Kemudian, pada tahun 2019, gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan mengganti sedotan plastik dengan sedotan kertas pada gerai di Labuan Bajo, Lombok, dan Bandung. Dan secara bertahap diikuti oleh seluruh gerai di Indonesia. Pada tahun 2020, perusahaan telah mengurangi lebih dari 30 juta sedotan plastik melalui peluncuran strawless lid untuk minuman dingin. Pihak Starbucks menyampaikan ingin turut serta mengajak para pelanggan terlibat dan berpartisipasi dalam rangka sederhana pengurangan sampah termasuk sedotan plastik. Fokus kemasan ramah lingkungan telah lama dibahas oleh pemain sektor food and beverage dan retail yang bergerak di pasar ini. Pasalnya, sampah kemasan makanan menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di dunia. Melalui program Greener Nusantara sejak tahun 2018, Starbucks Indonesia telah dan terus mengupayakan pengurangan sampah plastik sehingga operasionalnya lebih ramah lingkungan. Mengawali tahun 2021, Starbucks telah melakukan ragam aktivitas yang mendorong relevansi mereknya, mulai dari kampanye sarapan hingga mengakomodasikan kebutuhan konsumsi makanan dan minuman berbahan dasar nabati lewat plant-based dan good news. Kini, Starbucks kembali menghadirkan strategi dengan nilai kebaikan lewat pengalihan bahan dasar kemasan minuman dari plastik PET menjadi plastik rare PET. Gerakan Greener Nusantara merupakan fokus Starbucks untuk mendukung pengurangan sampah di seluruh Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan dan bisnis yang berkelanjutan. Plastik Air PET merupakan plastik yang didapatkan dari proses daur ulang atau yang disebut recycled polyethylene dan trap. Starbucks menggunakan bahan ini untuk kemasan gelas dan penutup gelas. Sebelumnya, retail kopi asal Amerika Serikat ini telah mengenalkan penggunaan bahan repet untuk gelas dan penutup di jaringan Starbucks Bali pada bulan Oktober 2018. Gerakan ini kemudian diikuti dengan penggantian sedotan plastik menjadi sedotan kertas di seluruh gerainya di Indonesia pada tahun 2020. Jika penggantian sedotan plastik menjadi sedotan gelas berhasil mengurangi lebih dari 30 juta sampah sedotan plastik di seluruh Indonesia. Dampak yang lebih besar diharapkan dari penggantian bahan kemasan ini. Memperkirakan dari seluruh operasional penjualan Starbucks, pihaknya bisa menghilangkan setidaknya 200 kg plastik murni per tahun. Program Bring Your Own Tumbler yang sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu berhasil membantu Starbucks memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan antusiasme konsumen terhadap gerakan ramah lingkungan ini, bukan tidak mungkin jika penggantian bahan kemasan akan lebih memperbesar dampak baik ini.
Masalah yang terselesaikan pada Starbucks yaitu salah satu contoh benda ramah lingkungan yang diterapkan di Starbucks adalah dengan menggunakan sedotan kertas, struk pengaduk kopi yang terbuat dari kayu, tutupan kemasan gelas yang menggunakan bahan saripati jagung, serta kantong yang terbuat dari bahan dasar singkong. Fungsinya adalah agar tetap menjaga lingkungan sekitar dari polusi yang tidak baik. Selain itu juga dapat menjadi ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Terciptanya inovasi tidak hanya didukung dari pihak perusahaan, tapi dapat dibantu oleh dukungan dari konsumen juga. Salah satu solusi yang bagus untuk menerapkan eco-green di setiap perusahaan. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.